Klaim zona maritim Laut Cina Selatan telah lama menjadi sengketa antara Cina dan Filipina. Ketegangan mengenai perebutan wilayah di LCS meningkat sejak adanya insiden Scarborough Shoal Standoff tahun 2012. Terlebih, sengketa diperburuk melalui aktivitas reklamasi lahan melalui proyek Great Wall of Sand, pembangunan pulau buatan oleh Cina, dan hal ini berdampak pada rusaknya terumbu karang dan kondisi alam sekitar. Lalu, adanya pemberian izin pada China National Oil Corporation terkait eksplorasi minyak bumi di cakupan wilayah garis 9-dash line. Bagi Cina, LCS merupakan wilayah yang vital bagi mereka baik secara keamanan, politik, maupun ekonomi dari lintas jalur perdagangan dan prospek sumber daya alamnya. Begitu juga dengan Filipina, selain memiliki kepentingan untuk akses jalur perdagangan, mereka juga ingin memperoleh sumber daya minyak yang melimpah di Kepulauan Spratly, yang secara signifikan mampu mengurangi ketergantungan impor minyak. Klaim Cina atas LCS dimulai sejak lama, yakni melalui peta 9-dash line. Peta ini dipublikasikan melalui Map of the South China Island pada masa pemerintahan nasionalis Kuomintang tahun 1947, di mana Cina mengklaim lebih dari 80% wilayah LCS, yaitu Kepulauan Spratly, Paracel, dan Pratas. Klaim ini mencakup klaim historis untuk fitur geografis Tiongkok sejak masa dinasti Qin dan Han. Pada tahun 1976, 92, dan 2009, Cina kembali mempertegas klaim mereka bersamaan dengan pendaftaran sebagian wilayah LCS atas dasar klaim 9-dash lainnya kepada PBB. Sementara klaim Filipina atas Kepulauan Spratly bermula pada tahun 1156 ketika Thomas Lomas, seorang nelayan Filipina, menemukan beberapa pulau di sekitar wilayah Filipina. Dengan konflik yang berlangsung tanpa tanda penyelesaian, pada Januari 2013, Filipina akhirnya membawa konflik ini ke PCA di Den Haag, Belanda. Cina memprotes bahwa PCA tidak memiliki kewenangan atas kasus ini karena menurut Cina, sengketa di LCS menyangkut permasalahan batas-batas wilayah dan kedaulatan yang tidak dicantum dalam UNCLOS. Pada 12 Juli 2016, setelah melalui proses yang cukup memakan waktu, akhirnya PCA mengeluarkan putusan melalui dokumen PCA Case nomor 2013-19 bagian 5 nomor C. Tentunya keputusan PCA disambut baik oleh Filipina namun ditolak oleh China. China mengatakan bahwa PCA tidak punya hak dan kewenangan dalam ikut campur urusan Laut Tiongkok Selatan, di mana argumen China terkait jurisdiksi yang tidak dimiliki oleh PCA, yaitu menentukan sovereignty dan delimitasi. Terlebih, putusan yang disampaikan oleh PCA merupakan non-binding ruling. Selanjutnya, video ini bertujuan untuk menganalisa peran dan putusan PCA terhadap sengketa Cina-Filipina berdasarkan UNCLOS 1982. Dalam menganalisa kasus ini, kita harus kembali melihat latar belakang historis yang berkaitan dengan sengketa Cina-Filipina. Pertama, klaim 9-dash line sudah ada sejak zaman dinasti Qing dengan nama 11-dash line yang diteruskan pada zaman pemerintahan Kuomintang. Kemudian 11-dash line berubah menjadi 9-dash line setelah pemerintahan komunis Mao Zedong mengambil alih sistem pemerintahan dan memangkasnya menjadi 9-dash line untuk menghormati sekutu komunis di Vietnam Utara. Lalu, mengapa RRC tidak mendaftarkannya saat pembahasan UNCLOS? Karena saat itu isu ini tidak menjadi hotspot bagi negara-negara yang sekarang tengah berkonflik, ditambah kondisi Cina yang sedang revolusi kebudayaan dan sedang menjaga kedaulatannya di tengah perang dingin. Meskipun beberapa kali RRC membawa klaim ini ke PBB, klaim tersebut tidak mampu memberi penjelasan terkait hukum yang mereka miliki dalam perairan tersebut, ditambah UNCLOS hanya mengakui traditional fishing rights, bukan traditional fishing grounds. Dalam analisis masalah ini, Filipina berhasil mengajukan 5 ajuan utama ke PCA terhadap China terkait sengketa Laut China Selatan, di mana Filipina berhasil mengumpulkan 15 submissions. Ajuan pertama terkait klaim historis 9-dash line oleh China. Ajuan kedua adalah mengenai status fitur-fitur cakupan wilayah sengketa, mengenai hak atas wilayah maritim berdasarkan zona ekonomi eksklusif, termasuk pengklaiman atas terumbu karang. Ajuan ketiga, mengenai keabsahan aktivitas Cina yang merusak wilayah maritim. Ajuan keempat, Cina memperburuk perselisihan dengan mengganggu hak navigasi Filipina beserta dengan membahayakan personel-personel maritim Filipina. Terakhir, ajuan kelima, terkait dengan hubungan dan perilaku antara kedua belah pihak ke depannya. Terkait dengan ajuan pertama, PCA menolak adanya klaim historis 9-dash line yang diakui oleh Cina, karena berlandaskan dengan konteks historis tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Terlebih, PCA tidak menemukan adanya bukti bahwa Cina memiliki kontrol eksklusif terhadap wilayah sengketa. Terkait dengan ajuan kedua, menurut PCA, Cina telah melanggar UNCLOS artikel 13 dan 121 mengenai aturan hak fitur zona maritim dan terkait ZEE. Kemudian klaim Cina atas karang Scarborough, gugusan dari Kepulauan Spratly yang berjarak sejauh 800 km dari Cina, juga tidak sesuai dengan bab 5 pasal 27 UNCLOS 1982. Berdasarkan ajuan ketiga dan keempat, keputusan PCA berdasarkan artikel UNCLOS 192 dan 194, China dianggap telah gagal dalam menjaga ekosistem laut karena telah melakukan reklamasi secara besar-besaran. Sedangkan dalam ajuan kelima, PCA melandaskan putusannya pada pasal 11 Aneks 7, di mana China perlu menghormati hak dan kebebasan Filipina
Filipina karena masalah ini hanya kesalahpahaman mengenai mengartikan hak dalam UNCLOS 1982 dan tidak perlu adanya deklarasi lebih lanjut. Dengan adanya ajuan-ajuan tersebut, menurut PCA secara hukum internasional, klaim China atas Laut Cina Selatan merupakan hal yang tidak valid, di mana bila kita mendasarkannya dalam UNCLOS 1982, klaim-klaim tersebut tidak termasuk di dalamnya. Langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Filipina yang membawa kasus ini ke PCA dapat dikatakan tepat karena sudah didukung oleh beberapa legalitas ini. Yang bila kita simpulkan, pemerintah Filipina telah tepat dalam membawa proses ini secara hukum internasional, sedangkan pemerintah China dapat kita katakan belum tepat dalam menangani proses ini, karena satu, ia telah melakukan klaim sepihak yang tidak didasari pada UNCLOS 1982 dan juga tidak hadir dalam pengadilan PCA, sehingga apa yang dirumuskan atau dihasilkan dalam pengadilan ini, China harus tetap menghormatinya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan gugatan Filipina atas UNCLOS 1942, PCA sebagai konstitusi habilitas yang berwenang memutuskan untuk menolak klaim dan deadline dari Cina. Putusan PCA tersebut bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan kegagalan dan pelanggaran oleh Cina dalam menjalankan hukum internasional UNCLOS 1942 dan pelanggaran keamanan di Laut Cina Selatan. Filipina maupun Cina wajib menyelesaikan sengketa ini secara damai dan mematuhi Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982, serta keputusan dari PCA. Namun, PCA tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan, sehingga pada akhirnya kembali lagi ke itikat baik para pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut.